Ya, kembali lagi di Newsroom, pemirsa, kami masih membahas revisi Undang-Undang KPK. Pak Bambang, ini ada 9 poin ya yang diajukan ke Presiden. Apakah 9 dari revisi ini, dari 9 poin itu mungkin independensi KPK akan terancam? Jadi kalau KPK merasa sendiri bekerja, ya ini harus digarisbawahin ya. Lembaga penegak hukum yang menanganin tentang masalah korupsi itu bukan hanya KPK sendiri. KPK jangan merasa sendiri terus ingin dikebiri dengan rancangan undang-undang ini, revisi undang. Tapi ada kepolisian, ada kejaksaan yang mungkin hari ini sudah sangat profesional. Ya, jangan melihat sebelum lahirnya KPK, tapi melihat hari ini. Ada perbaikan ke arah yang lebih baik. Jadi pointer-pointer itu bagi saya mungkin ya dirancang untuk mereka saling bekerja sama, tidak merasa satu dengan yang lain super body ingin menang. Kalau ingin memperkuat KPK bukan memperkuat dalam sudut undang-undang, malah membuatnya menjadi super body. Itu salah besar ya, itu salah besar. Tapi bagaimana menciptakan satu kebersamaan antar sesama penegak hukum sehingga sama-sama memikirkan bagaimana tingkat kejahatan korupsi di era digitalisasi, di era mungkin industri revolusi keempat ini yang lebih canggih, yang lebih licik mungkin para koruptor melakukan aksi bejatnya. Nah, itu yang harus dipikirkan kita sesama penegak hukum, bagaimana cara menanganinya. Dan saya yakin ketika dihadapkan dengan era revolusi keempat dan era digitalisasi ini, KPK nggak mampu sendiri. Makanya perlu rancangan undang-undang itu untuk menguatkan KPK supaya bekerja bahu-membahu sesama penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian. Goal yang diciptakan adalah menghilangkan korupsi-korupsi yang ada di Indonesia, dan penghilangan itu bukan pada penangkapan tapi jauh kepada pencegahan sebelum terjadinya korupsi itu. Jadi kalau menghilangkan korupsi pada penangkapan dan mengandalkan penyadapan, saya rasa anak SMK yang baru belajar IT juga bisa itu. Nggak perlu dididik diklat ini dan itulah gitu. Polisi jauh lebih jam terbangnya lebih tinggi, kejaksaan juga lebih tinggi. Tapi sama-sama memikirkan bagaimana bekerja sama mengentaskan korupsi di negeri ini secara efektif, tidak melanggar hukum, tidak melanggar HAM. Jadi ada kepastian hukum seperti yang dibilang Bang Abalin tadi. Itu dia. Ya. Tapi Pak Bambang kan bilang KPK tidak mampu sendiri untuk tangani masalah-masalah di era digitalisasi ini. Tapi apakah Pak Bambang tidak percaya dengan KPK? Bukan tidak percaya, kita percaya. Tapi kan KPK juga manusia. Dan kita lihat kinerja hari ini, kalau boleh jujur ya, berapa kerugian negara yang dia kejar, berapa pula uang negara sebagai cost operasional untuk mengejar kerugian negara itu. Kita lihat yang dia rambah hanya pada line sektor birokrasi, sementara penjagaan kepada keuangan negara itu bukan hanya sektor birokrasi, pertambangan lain dan sebagainya yang mungkin triliunan rupiah itu tidak tersentuh hari ini. Itu dia. Dan Pak Ali, yang tadi aku tanya ke Pak Bambang, dengan 9 poin isu yang diajukan itu, apakah independensi KPK terancam? Atau? Ya, ini kan begini, dalam setiap tahun ketika waktu saya di DPR juga seperti itu. Banyak orang mengkritisi tentang apa yang dilakukan oleh DPR dalam setiap panitia pansel dalam melakukan seleksi kepada anggota komisioner juga seperti itu. Banyak sekali NGO yang berteriak seakan-akan kehadiran KPK itu untuk memenuhi kesenangan otak dan pikirannya NGO aja gitu loh. Ini kan persoalannya begini.
Kalau yang diusulkan oleh DPR itu ada 9 poin. Itu yang tadi saya bilang, Presiden masih membutuhkan waktu, ya, membutuhkan waktu. Tentu akan berkoordinasi. Tadi benar kata Pak Bambang bahwa akan kementerian terkait untuk membicarakan. Suratnya tadi saya sudah cek juga sudah sampai. 9 poin yang kita tahu. Saya sendiri juga kemarin di beberapa media baru saya tahu bahwa umpamanya tentang kehadirannya institusi yang namanya Dewan Pengawas, izin dan lain-lain sebagainya. Kemudian pegawai ASN, aparatur sipil negara. Itu yang namanya kebun binatang juga punya aturan di sana. Orang di dalam itu juga yang dibayar itu pakai anggaran pendapatan belanja negara. Gimana sih? Ada orang menjadi penyidik sampai berpuluh-puluh tahun tidak mau diatur. Emang lu siapa? Itu bukan punya nenek moyang kita, itu punya negara itu. Jadi semua penyidik di sana, ASN, pegawai di situ harus diatur dengan peraturan hukum perundang-undangan. Yang dibayar itu adalah rakyat Indonesia yang membayar menggunakan anggaran pendapatan belanja negara, diambil dari pajak-pajak rakyat. Jadi maksudnya begini, pakai otak tenang dulu, teduh dengan tenang. Ini sekarang DPR dia 10 fraksi loh, 10 fraksi yang menyetujui. Saya tadi sudah cek di kantor Bapak Presiden, suratnya sudah masuk, kemudian Presiden membutuhkan waktu. Saya ingin mengatakan bahwa Presiden masih membutuhkan waktu untuk bisa membahas dan membicarakan, mempelajari dengan baik. Ini sekaligus saya melakukan klarifikasi, Mas Bambang. Ada media nasional, wartawan, ya Mbak Yu sebentar ya. Ada dia mewawancarai saya lain isinya, yang ditulis lain, diedit sesuka isi perutnya. Saya kira dia bekerja untuk siapa ini? Saya memberikan pernyataan bahwa Presiden belum tahu menahu tentang isi pointersnya. Surat DPR juga belum sampai di istana. Yang dia tulis adalah Ali Mokhtar Ngabalin, tenaga ahli utama Kedeputian 4 Kantor Staf Presiden, menyatakan Presiden telah menyetujui. Gembel betul ini. Nggak benar, itu tidak benar, tidak benar. Saya harus bilang begitu karena itu mencederai. Bagaimana mungkin saya sebagai orang yang bekerja di kantor staf Presiden kemudian membuat statement sesuai seenak perut? Saya tidak mungkin, saya mesti cek dulu informasinya. Saya berjanji hari ini saya akan cek, dan melalui JAK TV saya katakan bahwa surat Presiden sudah sampai dan insya Allah Presiden membutuhkan waktu untuk mempelajari apa isinya itu surat. Baik. Itu klarifikasi saya ya Mbak ya. Baik, kami akan lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Newsroom.